Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Ya, perkenalkan saya Jevin, saya guru Injil Jevin, saya pelayanan di Gereja Kristen Jakarta Jemaat Season City. Senang sekali boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Boksu ya, hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Majelis yang boleh memberikan kesempatan kepada saya. Saudara, nama saya Jevin, terus marga saya Sengge ya. Sengge ini marga dari Nusa Tenggara Timur, saudara. Nah, hari ini saya pakai jas tenun dari NTT, saudara ya. Asal saya di sana. Tapi saudara, saya seringkali kesulitan ya untuk boleh menjelaskan tentang saya, saudara, karena papa saya itu dari Flores, saudara, mama saya itu Chinese begitu ya. Tapi papa saya itu juga campuran, mama saya itu juga campuran ya. Orang tuanya Belanda Ambon, mamanya Chinese, saudara. Lalu nikah dengan orang Flores, lalu kemudian papa saya ini Flores dan juga orang Timor, saudara ya. Lalu kemudian mama saya ada Surabayanya juga, saudara ya. Jadi kalau ditanya, saudara, kira-kira saya orang apa, saudara? Bingung kan, saudara ya. Jadi saya selalu memilih untuk menjawab saya orang Indonesia. Dan saudara, kiranya kita di hari ini boleh belajar sesuatu, saudara ya, tentang kebangsaan ya, tentang kemerdekaan. Saudara, judul kita hari ini adalah Fondasi Utama Indonesia Emas. Dan saya tambah satu judul yang boleh menjadi satu acuan yang besar untuk kita, yaitu kemerdekaan di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita baca firman Tuhan di dalam Galatia pasalnya yang kelima, ayat 1 dan ayat 2. Lalu nanti kita akan loncat ke ayat 13 dan 15. Saudara, saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat 2. Lalu kemudian 13 itu saya lagi, dan kita nanti ketemu di ayat 15 ya. Mari kita baca firman Tuhan, kita simak sama-sama. Saya duluan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 2 silakan. Ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. 14. Kita sama-sama 2, 3. Tetapi kalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu kalau kita menyimak media sosial, maka ada satu berita yang cukup menarik buat saya, cukup lucu buat saya. Karena beberapa waktu yang lalu viral, ada seorang tukang cukur di Bogor namanya Abui, saudara ya. Abui ini didatangi oleh ibu camat dan ditegur. Ditegurnya kenapa, saudara? Ditegurnya karena dia belum pasang bendera di depan tempat cukurnya, saudara ya. Dan ibu camat semakin emosi, semakin marah. Kenapa, saudara? Karena ketika ditanya, kenapa kamu nggak pasang bendera? Abui menjawab dia, kata siapa merdeka? Belum merdeka kita, saudara. Wah, camat begitu marah, saudara. Dan akhirnya Abui tukang cukur ini, saudara, berakhir dengan apa? Klarifikasi video permintaan maaf ya, saudara ya. Nah, ini lucu, saudara ya. Karena Abui ini tinggal di negara Indonesia yang sudah merdeka 81 tahun, saudara. Tetapi kemudian dia terpenjara atau dia terbelenggu oleh pemikiran dia sendiri, saudara. Dia sudah ada di negara yang merdeka, tapi dia merasa belum merdeka, Bapak Ibu. Dia ada di tengah-tengah bangsa yang sudah 81 tahun merdeka, tapi dia merasa belum merdeka. Saudara, kejadian ini kemudian membuat saya berpikir begini, saudara ya. Kisah Abui tukang cukur yang jujur ini, saudara, ingin menyampaikan kepada kita begini. Indonesia betul sudah merdeka, tapi sudahkah manusianya sungguh-sungguh merdeka? Nah, saudara,
Jangan-jangan kita juga begitu, saudara ya. Kita tinggal di dunia yang di bangsa yang sudah merdeka, tapi kita terjajah oleh pemikiran kita yang salah tentang kemerdekaan itu. Sehingga kita sama seperti Abui yang sudah harusnya merasa merdeka, tapi rasa-rasanya belum merdeka. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya apa yang dialami oleh Abui ini, saudara, ini juga yang dialami oleh jemaat di Galatia. Orang-orang Kristen di Galatia pada waktu Paulus pelayanan di sana dan surat menyurat mereka, saudara, orang-orang Kristen di dunia di Galatia ini, saudara, dikatakan bahwa mereka sebenarnya adalah orang-orang yang sudah merdeka. Saudara, Paulus mengatakan bahwa kamu sudah dimerdekakan oleh Kristus. Mereka harusnya mengalami kemerdekaan itu ketika mereka percaya kepada Yesus. Ketika mereka percaya kepada karya agung Tuhan Yesus di atas kayu salib, saudara. Ketika orang-orang Kristen di Galatia percaya, maka mereka, saudara, telah dibebaskan dari belenggu dosa. Ketika mereka percaya kepada anak domba yang telah tergantung di atas kayu salib, kemerdekaan dari hukuman kekal dan maut itu sudah mereka peroleh, saudara. Tapi kemudian ada masalah yang muncul karena kemudian hari orang-orang Kristen Yahudi yang sudah menerima Yesus ini, karena mereka begitu taat dengan tradisi, saudara, mereka merasa bahwa tidak cukup kayaknya hanya percaya kepada Yesus. Harus ditambah sunat dan juga taat melakukan hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang membuat kemudian Paulus begitu memerangi mereka. Karena harusnya mereka sudah merdeka, tapi karena pemikiran mereka yang salah tentang kemerdekaan Kristus itu, akhirnya mereka kembali terjajah, saudara. Mereka merasa bahwa mereka tidak cukup merdeka kalau belum sunat dan melakukan hukum Taurat. Saudara, dan ketika mereka terjajah dengan pemahaman seperti itu, Kristus nggak cukup, harus tambah usaha manusia, harus tambah sunat, harus tambah melakukan hukum Taurat. Orang-orang Kristen yang harusnya memperoleh kemerdekaan Kristus itu akhirnya terjajah kembali, saudara. Ya, mereka kemudian masuk di dalam kehidupan yang namanya legalisme, saudara ya. Mereka masuk dalam kehidupan legalisme. Apa itu legalisme, Bapak Ibu Saudara? Legalisme adalah satu usaha dari manusia untuk bisa diterima oleh Allah. Saudara, orang-orang ini berpikir begini, saya perlu tambah usaha ya untuk bisa diterima oleh Tuhan. Dan Paulus bilang, saudara, bahwa ini bukanlah Injil. Saudara, kalau baca Galatia pasal 1, saudara akan menemukan di situ Paulus mengatakan bahwa ini Injil yang sesat, ini Injil yang lain, ini Injil yang tidak diberitakan oleh para rasul, termasuk Paulus, saudara. Nah, ini menyesatkan, saudara. Apa yang menyesatkan dari Injil seperti ini atau legalisme ini, saudara? Karena legalisme ini, saudara, berpikir bahwa aku harus melakukan sesuatu baru aku memperoleh kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Dia menekankan kepada usaha manusia. Saudara, biar kita lebih paham, saudara ya, saya membuat sebuah bagan untuk kita melihat bahwa apa perbedaan legalisme agama dengan Injil yang diberitakan oleh para rasul. Saudara, legalisme itu selalu berkata begini, saudara, aku taat supaya aku diterima Yesus. Tapi saudara, saya mau beritakan pada kita bahwa Injil itu berkata, kita sudah diterima Yesus, maka itu kita taat. Beda nggak, Bapak Ibu Saudara? Beda, tipis tapi beda, saudara. Yang kedua, saudara, legalisme itu bilang begini, aku melayani lebih banyak supaya aku disayang Tuhan. Itu legalisme, saudara. Akhirnya orang itu melayani, dan kalau dia nggak melayani, dia ngerasa Tuhan jauh dari dia. Dia ngerasa nanti dia nggak diberkati, saudara. Tapi Injil yang diberitakan oleh para rasul ingin mengatakan bahwa Tuhan sudah sayang sama engkau dan saya, maka itu kita melayani lebih banyak. Beda nggak, Bapak Ibu Saudara? Beda, saudara. Saudara, aku saat teduh dan doa supaya Tuhan berkati aku. Saudara, itu legalisme namanya. Saudara,
Injil ingin memberitakan pada kita bahwa Tuhan sangat dan sudah memberkati kita, maka itu kita berdoa dan kita saat teduh. Beda nggak Bapak Ibu Saudara? Beda Saudara ya. Yang satu sangat menekankan pada usaha manusia, tetapi Injil itu berkata bahwa semua karena anugerah daripada Tuhan. Nah Saudara, orang-orang di Galatia sedang terjajah dengan pemikiran seperti ini Bapak Ibu. Saudara, perbedaannya sangat jelas di sini Saudara. Orang-orang di Galatia bukan berhenti percaya pada Yesus, bukan. Mereka masih percaya pada Yesus, tapi menurut mereka Yesus tidak cukup. Jadi mereka ini sebenarnya sudah merdeka, tapi belum merdeka Saudara. Karena mereka gagal menangkap esensi daripada berita Injil. Bapak Ibu Saudara, satu kali saya besuk seorang jemaat. Sudah lama dia nggak datang ke gereja, dan kemudian kami datang ke rumahnya. Lalu di situ Saudara kami ngobrol-ngobrol. Lalu kemudian saya tembak dengan pertanyaan biasanya Saudara, kenapa nggak datang gereja? Saudara, kemudian bapak ini menjawab begini, waduh, saya nggak datang gereja karena saya merasa saya belum sempurna mengasihi Tuhan. Bagus gak Saudara? Jawabannya, nampaknya bagus Saudara ya. Dia bilang, aduh saya belum bisa melayani Tuhan dengan baik, maka itu saya nggak ke gereja ya. Aduh saya masih kurang berdoa Pak, maka saya merasa nggak layak datang ke gereja. Saudara, bagus gak jawabannya? Seolah-olah membuat kita melihat bahwa wah, bapak ini sangat reflektif sekali. Bapak ini spiritualnya sangat baik sehingga dia memikirkan hatinya Tuhan. Tapi Saudara lihat, dia sedang terjajah oleh pemikiran Injil yang salah. Saudara, kita datang ke gereja itu bukan supaya kita diterima oleh Tuhan. Engkau dan saya sudah diterima oleh Tuhan, dia sudah dikasihi oleh Tuhan. Maka itu engkau dan saya datang mencari Tuhan. Amin Saudara. Itu yang menggerakkan kita Saudara. Kita datang ke gereja bukan supaya kita diberkati. Tuhan sudah memberkati engkau dan saya, memberikan engkau kelepasan dari belenggu-belenggu dosa. Maka itu kita datang ke gereja, maka itu kita berdoa, maka itu kita melayani Tuhan. Nah itulah Injil Bapak Ibu Saudara. Roma 5 ayat 8 mengatakan apa Saudara? Kristus telah mati untuk kita selagi kita masih berdosa. Saudara, Yesus tetap naik ke atas kayu salib. Bukan tunggu waktu kita sudah berubah Saudara. Enggak Saudara, Yesus tetap naik ke atas kayu salib selagi kita masih ada di dalam dosa Bapak Ibu Saudara. Itu Injil yang luar biasa. Yesus mengasihi kita. Allah mengasihi kita bukan karena ada apanya, tapi karena apa adanya kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kasih tahu kanan kirinya dong, Tuhan mengasihimu apa adanya dirimu. Ya Saudara ya. Dan inilah Injil Bapak Ibu Saudara. Saudara, waktu kita memahami Injil bahwa Kristus itu cukup, tidak perlu tambah usaha manusia Saudara, maka disitulah kita memperoleh yang namanya kemerdekaan di dalam Kristus. Maka waktu Paulus tulis ayat 1 Saudara, dia bilang Kristus sudah memerdekakan kita. Bukan Kristus akan, bukan Saudara. Kristus sudah memerdekakan kita Saudara. Artinya apa Saudara? Ketika engkau dan saya percaya pada Yesus, anugerah Allah turun atas kita, dan kita semua telah selamat dari hukuman kekal. Amin Saudara. Saudara, waktu Paulus menjelaskan hal ini pada jemaat di Galatia Saudara, kemudian muncul perdebatan yang baru. Wah, perdebatannya begini Saudara ya. Oh, karena saya sudah dimerdekakan total oleh Yesus Kristus, maka saya boleh dong hidup suka-suka saya. Oh, kalau karena percaya kepada Yesus, maka dosa saya di masa lalu, di hari ini, dan yang akan datang sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus, maka boleh dong saya hidup sesuka-suka saya. Boleh gak Bapak Ibu Saudara? Toh kan tetap disayang Tuhan, toh kan tetap dicintai Tuhan. Boleh gak Saudara? Nah inilah kemudian yang dihalau atau diperingatkan oleh Paulus di ayat 13 Saudara ya. Coba kita baca sama-sama Saudara. Ayat 13, memang
kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi apa? Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Karena orang-orang Galatia berpikir, oh kalau Injil itu begitu indah, Yesus sayang kita apa adanya, boleh dong saya hidup sesuka-suka saya. Nah kemudian Paulus bilang, kemerdekaan yang kau peroleh itu bukan jadi lisensi untuk kamu boleh hidup sesuka-sukamu. Gak boleh lagi kamu hidup di dalam dosa. Saudara, orang yang menggunakan kemerdekaan dalam Kristus untuk hidup dalam dosa, itu orang yang tidak tahu terima kasih. Betul gak saudara? Orang yang sudah dilimpahkan anugerah dan cinta kasih yang begitu besar, tapi kemudian menyampahkan itu saudara, artinya itu orang yang tidak tahu diri saudara. Orang yang kembali memakukan Yesus di atas kayu salib dan mengatakan bahwa itu anugerah murahan. Saudara, orang yang telah memperoleh kemerdekaan yang begitu luar biasa daripada Tuhan, harusnya saudara tidak lagi mau kembali kepada hidup di dalam dosa. Kalau dia tahu engkau dan saya ditebus dengan darah Tuhan yang begitu mahal saudara. Darah anak domba yang tak bercacat dan bercela saudara, yang tidak sama dengan emas, perak atau apapun itu saudara ya. Begitu mahalnya saudara, maka harusnya kita melihat hidup kita dalam Tuhan dengan kacamata Injil saudara. Kita tidak lagi mau hidup di dalam dosa. Saudara, seorang bernama Michael Christian di dalam bukunya, dia mengatakan begini, kita memang dimerdekakan dan kita adalah orang-orang merdeka di dalam Kristus. Tapi bukan berarti kita bebas menggunakan kebebasan semau-mau kita. Yang ngerti boleh bilang amin saudara. Gak ngerti saudara. Yang ngerti boleh bilang amin saudara. Saudara, kalau engkau dan saya sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka hari ini kita hidup bukan semau-mau kita, tapi semau-maunya Tuhan. Amin saudara. Saudara, saya banyak melayani di tengah-tengah anak muda, dan memang pada dasarnya kita itu sudah rusak total saudara ya. Kita selalu cari kesempatan untuk berbuat dosa, benar gak saudara? Saya sering kali dapat pertanyaan-pertanyaan yang lucu saudara dari anak-anak muda. Mereka mencari celah untuk bisa buat dosa saudara. Ada seorang anak muda tanya ke saya begini, Kak, kalau kissing, ciuman itu gak boleh Kak waktu pacaran, kiss tipis-tipis boleh gak Kak? Nah saudara, kalau ditanya itu jawabnya apa saudara? Saya bilang tipis-tipis itu yang kayak gimana? Coba kamu contohin sama tembok itu sulit bukan saudara? Mereka cari celah saudara untuk berbuat dosa. Saudara, ada yang nanya ke saya gini, Kak, aku boleh gak ke klub malam? Aku gak minum. Saya bilang ngapain? Jagain temen. Temen kalau udah mabok sembarangan Kak. Mulia kan motivasinya saudara? Mulia kan rasanya saudara? Nah saudara jawab apa kalau ditanya kayak begitu? Jagain teman, bukan mau buat dugem saudara. Jagain teman. Bagus gak saudara? Terus dia bilang begini, Kak, kalau aku berhasil jagain teman, minggu aku bawa ke gereja. Saudara jangan tertipu saudara ya. Ini akal-akalan biar dapat izin. Oke, boleh. Nanti dia yang mabok saudara ya. Karena Bapak Ibu saudara, kita sangat suka mencari-cari kesempatan untuk berbuat dosa saudara. Tapi kalau kita sadar bahwa karya Tuhan begitu mahal dalam hidup kita, saudara, kita nggak hidup semau-mau kita. Kita nggak mau membiarkan dosa itu keluar dan kemudian menguasai hidup kita saudara. Saudara, mama saya itu polos saudara ya. Kadang orang berbuat dosa kepada dia saudara, berbuat jahat kepada dia nggak sadar saudara. Saking baiknya ya, ibu majelis dia saudara. Satu kali tetangganya itu ajak dia datang ke rumah saudara. Tetangga ini motivasinya pengen flexing, pamer harta saudara ya. Dia ajak mama saya, Ibu,
Ayo main ke rumah saya. Saya mau cerita tentang apa saudara? Tentang kemarin nih ada ayam masuk ke rumah. Judulnya apa saudara? Ayam masuk ke rumah. Lalu mama saya bilang, oh kok bisa? Iya bu, ayo mari. Dia bawa masuk mama saya ke rumahnya. Kemudian dia bilang begini, ibu tahu nggak? Ada ayam kemarin masuk ke rumah kami, naik ke sofa kami bu. Aduh, sofa kami ini baru beli 5 juta cash. Waktu ayam itu naik ke sofa kami 5 juta itu saya usir dia. Ayam itu naik ke kulkas kami. Kulkas kami 3 pintu. 10 juta baru beli. Aduh, cakarnya itu, nanti ngerusak ibu. Aduh, kemudian saya usir dia. Mama saya polos, saudara, nggak tahu ini orang lagi flexing, lagi pamer, saudara. Mama saya cuma bilang begini, terus ayam itu saya usir masuk ke tempat parkir. Aduh, dia naik ke motor koko. Aduh, motor koko baru beli CBR. Aduh, 80 juta cash. Ayam naik ke CBR, disebutin harganya, bayarnya tunai. Mama saya polos. Terus kami usir dia naik ke mobil bapak. Aduh, bahaya. Mobil bapak baru aja kami ambil dari dealer. Aduh, 190 juta. Mama saya polos. Terus saudara, saya mau bilang kadang kita tuh pintar menyembunyikan dosa. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Judulnya ayam masuk rumah, tapi apa saudara? Pamer harta kekayaan. Ada di sini Bapak Ibu? Enggak ada ya. Ada di sini marganya siapa? Enggak ada ya saudara. Jangan ya. Kalau ada yang undang bilang ayam masuk ke rumah, segera tolak dalam nama Yesus. Amin. Kucing ya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dimerdekakan saudara, tapi kita tidak boleh menggunakan kebebasan itu untuk hidup semau-mau kita saudara. Lalu kita harus hidup semau-maunya siapa? Semau-maunya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah saudara, apa yang Tuhan inginkan dari kebebasan dan kemerdekaan saudara? Nah Paulus mengatakan begini Bapak Ibu Saudara ya. Lantas apa kalau begitu, untuk apakah hidup yang sudah dimerdekakan ini? Saudara, Paulus tidak hanya berhenti di 13a, tapi kemudian Paulus di 13b saudara, dia berkata bahwa layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, Paulus ingin mengatakan begini saudara, kalau Kristus sudah memerdekakan engkau dan saya, maka sekarang jangan hidup lagi semau-maumu, tapi semau-maunya Tuhan. Maunya Tuhan apa? Melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa saudara. Tujuan Tuhan memerdekakan kita saudara, bukan menikmati sorga saudara, dan kemudian bahagia di dunia ini dengan kekayaan yang kita miliki saudara. Tapi Tuhan memanggil kita menggunakan kemerdekaan itu untuk menjadi berkat. Amin saudara. Kasih tahu kanan kirinya dong, Tuhan memerdekakanmu untuk jadi berkat. Senggol saudara ya, bilang jadi berkat ya, jadi berkat. Saudara, ini sesuatu yang sangat menarik sekali yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Galatia, bahwa engkau dipanggil untuk melayani. Tapi saudara, Paulus tidak hanya berhenti di melayani, tapi dia bilang oleh kasih. Saudara, artinya ketika engkau dan saya melayani saudara, itu harus didorong oleh kasih yang bersumber dari Tuhan. Saudara, bagaimana sih konkretnya melayani seorang akan yang lain oleh kasih? Konkretnya saudara, itu adalah dengan cara yang pertama adalah kita mau tahu kebutuhan orang, kita mau peduli kebutuhan orang, dan kita mau bertindak untuk menolong orang itu.
Apa saudara? Melayani dengan kasih itu apa? Mau apa? Mau tahu kebutuhan orang. Yang kedua apa? Mau peduli. Dan ketiga apa? Mau bertindak. Saudara, ada banyak orang mau melayani, tapi kalau tidak dengan kasih, saudara, pasti jadinya saudara ada udang di balik batu. Benar gak saudara? Saudara, saya punya seorang ponakan yang sering nginap di rumah kami. Itu setiap Sabtu dan Minggu kami antar dia ke sekolah minggu. Dia masih kecil sekali saudara ya, usia 6 tahun, dan sering saya isengin. Karena dia sering saya isengin, dia musuhin saya saudara. Dia selalu pakai bilang kata begini, no boys gitu ke saya. No boy, artinya minggir, jauh, gak mau dekat. Tapi ada kalanya saudara, tiba-tiba ponakan saya ini begitu manis saudara di dekat saya. Tiba-tiba dia bisa ajak saya main, dia bisa tanya kabar saya, dia bisa duduk dekat-dekat saya, nggak no boys lagi saudara ya. Dia bisa duduk dekat saya, ajak saya ngobrol, ambilin saya air saudara. Dan kemudian pada ujungnya saudara, dia bilang, jajanin dong Kikiu gitu. Ternyata ujung-ujungnya duit ya, UUD saudara ya. Ujung-ujungnya minta dijajani. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melayani, tapi kalau tidak punya kasih, kita sedang mengambil kesempatan. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melayani tanpa kasih saudara, maka kita mau tahu kebutuhan orang, tapi kita nggak mau tolong dia. Kita cuman kepo aja saudara. Kita pengen gosipin dia aja saudara, tapi nggak sampai kita peduli dan kita mau bertindak kepada orang itu. Bapak Ibu Saudara, menyambung kepada Indonesia Emas, tema kita hari ini. Saudara, kenapa sih Indonesia kita makin hari bukan makin menuju kepada emas, tapi justru orang bilang kepada cemas, saudara. Bukan Indonesia emas, Indonesia cemas. Kenapa sih saudara? Apa yang hilang saudara? Saudara, kita itu tidak kekurangan orang pintar. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Kita punya orang-orang pintar di pemerintahan, kita punya orang-orang pintar di perusahaan, kita punya orang-orang pintar di kampus, kita punya orang-orang pintar bahkan di gereja saudara. Tapi pertanyaan, kenapa bangsa ini begitu banyak masalah? Kenapa bangsa ini begitu banyak kasus korupsi, ketidakadilan, kemanusiaan, ekonomi dan sebagainya saudara? Saudara, pertanyaannya adalah karena yang kurang dari bangsa ini adalah orang-orang yang punya hati melayani dengan kasih. Yang ngerti boleh bilang amin saudara. Gak ngerti yang ngerti boleh bilang amin Bapak Ibu Saudara. Saudara, kita gak kekurangan orang-orang pintar saudara. Kita kekurangan orang-orang yang punya hati melayani. Maka itu saudara, ketika orang Kristen ada di pemerintahan tapi dia tidak melayani dengan kasih, pasti saudara dia akan menyalahgunakan kekuasaan yang dia miliki. Karena memang pada dasarnya nggak punya hati yang melayani. Saudara, ketika orang-orang itu ada di tempat-tempat strategis tapi tidak punya hati untuk melayani saudara, pasti ujung-ujungnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita gak kekurangan orang pintar, kita kurangnya orang yang punya hati melayani. Orang yang ngerti bahwa dia dipanggil Kristus, dia dimerdekakan Kristus untuk melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Itu yang kita kurang Bapak Ibu. Itu yang hilang, sehingga Indonesia ini tidak menuju Indonesia emas, menuju Indonesia yang cemas. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melayani di gereja dengan tidak punya kasih, kita akan cenderung eksklusif dengan kelompok kita sendiri. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Saudara, hari ini indah sekali ya. Ada banyak orang pakai baju adat bermacam-macam. Artinya apa? Kita dari keberagaman, tapi kita satu di dalam Tuhan. Betul gak saudara? Dan itu yang harus dipertahankan di dalam gereja ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya selalu bilang begini saudara, gereja itu saudara bukan seperti kopi.
Saudara, kalau kita minum kopi, kopi itu terdiri dari apa saja, saudara? Air, apalagi? Gula, apalagi? Kopi, apalagi? Tempatnya, saudara. Ada sekitar 4 elemen untuk jadi kopi. Setelah ini dicampur, namanya apa? Egois itu namanya, ya. Kenapa yang lain gak disebutin, saudara? Kan ada banyak nih. Saudara, gereja itu seperti kolak. Nah, ya, kolak itu bahannya apa, Bapak Ibu Saudara? Air, apalagi? Santan, apalagi? Gula Jawa, apalagi? Ubi, pisang, banyak sekali, saudara. Tapi namanya apa? Nah, itu gereja nggak egois. Semuanya berkontribusi, tetapi semuanya menyebut kita adalah satu tubuh Kristus, bukan satu tubuh kolak, ya. Satu tubuh Kristus. Amin ya, saudara. Satu tubuh Kristus, bukan satu kolak, ya Bapak Ibu. Ya, ini kayaknya pikirannya udah dikolak nih, ya. Panitia tolong siapkan. Bapak Ibu Saudara, gereja itu seperti kolak. Semua orang berkontribusi. Tapi ketika ditanya, siapa nih? Hasil siapa nih? Hasil kerja siapa sebagus ini nih? Semuanya sama-sama bilang apa? Semua untuk Tuhan. Saudara, satu kali anggota-anggota tubuh ini saling berdebat. Debatnya begini, saudara. Mana anggota tubuh yang kontribusinya sangat penting? Tangan bilang begini, saudara. Dari semua anggota tubuh, aku yang paling penting. Karena kalau tidak ada aku, manusia tidak bisa kerja. Wah, waktu dengar kayak begitu, saudara, kaki tersinggung. Wah, siapa bilang kamu paling penting? Orang itu kaki yang paling penting. Kalau kamu tidak punya kaki, kamu tidak bisa pergi buat kerja. Kamu hanya diam di tempat. Wah, dengar itu, saudara, mata tersinggung, ya. Mata bilang, tangan, kaki, diam. Yang paling penting itu saya, mata. Kalau tidak ada saya, kalian tidak bisa kerja, tidak bisa jalan juga. Lalu mereka ini berdiskusi, mata, tangan, kaki berdiskusi. Mana ya yang paling gak penting dari anggota tubuh? Oh, mereka lihat perut, saudara. Perut, kayaknya lu yang paling tidak punya kontribusi. Ya, kerjamu makan saja. Kamu paling tidak penting. Wah, waktu dihina seperti itu, saudara, perut ini kemudian sedih. Waktu perut sedih, apa yang terjadi? Sakit perut. Waktu sakit perut, disitulah tangan, kaki, dan mata sadar. Mereka gak bisa buat apa-apa. Sakit perut, saudara. Apa enaknya? Kerja gak enak, jalan gak enak, semuanya gak enak, saudara, ya. Dan kemudian mereka sepakat bahwa semua daripada kita itu penting. Yang ngerti boleh bilang amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara, tiap orang penting, amin. Tiap orang di dalam gereja itu penting, saudara. Gak ada yang gak penting. Semua anggota tubuh Kristus dilengkapi dengan karunia berbeda, saudara. Supaya apa? Kita bisa melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Bayangkan kalau semuanya pendeta, saudara. Siapa yang dengar kita berkhotbah? Bayangkan kalau semuanya WL, saudara. Rebutan mau nyanyi di depan. Maka itu, saudara, ada yang dipanggil jadi WL, dipanggil jadi singer, dipanggil jadi pengkhotbah, dipanggil jadi apa? Pembawa persembahan. Semuanya itu, saudara, ya, saling melengkapi tubuh Kristus untuk melayani seorang akan yang lain. Nah, saudara, kalau kita punya kacamata Injil, Tuhan memanggil kita melayani seorang akan yang lain, saudara, maka dunia ini akan jadi indah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Coba lihat kanan kirinya, saudara. Lihat matanya, saudara. Saya punya satu pertanyaan, saudara. Kalau ditanya sama orang, pasti dia langsung sedih, saudara. Dan pertanyaan ini jarang ditanyakan.
Saudara coba lihat mata orang itu, pandang dia baik-baik saudara, lalu bilang begini, "Are you happy? Are you okay?" Kamu bahagia enggak? Saudara, kadang kita terlalu nanya, apa kabarnya? Baik, luar biasa. Enggak saudara, kalau enggak baik-baik juga enggak apa-apa kok. Amin. Enggak diusir Pak Gembala kok. Di sini cuma untuk orang-orang yang luar biasa merdeka, enggak. Saudara, gereja itu rumah sakit. Amin saudara, bukan tempat orang sempurna. Kita datang di sini karena kita sadar kita cari Tuhan penyembuh kita yang ajaib buat tolong kita. Faktanya kita semua orang sakit dan butuh Tuhan. Jadi kalau ditanya apa kabarnya, kalau nggak baik-baik saja bilang pinjam duit 100 ya. Nah saudara ya, itu saudara ya. Jadi kalau kita punya hati yang mengasihi, hati yang peduli satu dengan yang lain saudara, Indonesia ini akan jadi emas. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara, saya tutup khotbah ini dengan satu kisah saudara ya. Saudara pernah lihat foto ini saudara? Beberapa tahun yang lalu saudara, sudah lama sekali viral foto ini saudara. Bocah ini usia 3 tahun, namanya Omran, dan dia baru saja diangkut dari puing-puing hasil dari ledakan bom sebuah kelompok teroris namanya ISIS di Suriah. Anak ini diangkat dari puing-puing lalu dibawa ke tempat medis, ditaruh di situ saudara, kemudian dipotret oleh seseorang dan kemudian diupload dan kemudian foto ini viral. Nah pertanyaannya saudara, apa yang membuat foto ini viral saudara? Coba kenapa? Apa yang buat foto ini viral? Karena darah saudara? Enggak. Karena apa saudara? Hidup? Enggak saudara. Saudara tahu enggak apa yang aneh dan buat viral foto ini? Karena bocah usia 3 tahun habis kena ledakan gak nangis. Benar gak saudara? Saudara, foto ini mau bilang begini, saking dunia ini begitu kejam, bahkan anak usia 3 tahun pun saking shocknya gak bisa nangis. Dan inilah dunia engkau dan saya huni hari ini. Dunia yang egois, serakah, tidak mikirin orang lain. Maka itu firman Tuhan hari ini datang kepada kita, dan Tuhan bilang bahwa engkau dimerdekakan supaya engkau dan saya melayani di tengah dunia yang maunya dilayani, egois, serakah, supaya nggak ada lagi orang-orang kayak begini. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara, seorang bapak gereja namanya Basil dari Kaisarea pernah mengatakan begini, roti yang engkau tumpuk bagi dirimu sendiri adalah milik orang-orang miskin. Jubah yang engkau sembunyikan di dadamu adalah milik orang-orang yang telanjang. Sepatu-sepatu yang membusuk di rumahmu milik orang-orang yang harus bepergian dengan telanjang kaki. Saudara, mari kita melayani dengan kasih sehingga dunia ini menjadi indah. Bapak Ibu Saudara, Indonesia yang emas itu membutuhkan manusia yang hatinya telah dimerdekakan, yang kemudian kepintarannya dipakai untuk melayani, kekuasaannya dipakai untuk melindungi, kekayaannya dipakai untuk berbagi, hidupnya dipakai untuk mengasihi. Mari kita berdoa.